Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha sunnahul habibul karim wa nahnu ala zalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata para ulama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1404 tahun yang lalu, atau bertepatan dengan tahun kedua hijrahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah 1 tahun, tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah, yaitu yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah memanggil, Allah menyeru, Allah mengundang kepada siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi nama sifatnya iman, nama orangnya mukmin. Alhamdulillah. Jadi yang tidak dipanggil semua orang. Ya Yuhannas, wahai orang mana, semua orang tidak. Ya orang Arab tidak. Tapi yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa bedanya orang beriman dan orang mukmin? Dijelaskan oleh para ulama. Beda orang mukmin dan orang beriman itu seperti penyanyi, pul yang suka nyanyi dan orang yang menyanyi. Ya maaf, dicontohkan seperti itu. Jadi pul menyanyi, pasti orang penyanyi pasti sudah hebat, sudah mahir, sudah mantap penyanyinya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang pada saat menyanyi. Dan orang yang menyanyi seperti kayak kita bisa menyanyi, tapi tidak profesional. Jadi bedanya orang mukmin dan orang beriman. Orang mukmin penyanyi, orang beriman sedang menyanyi. Jadi yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala orang yang ada di dadanya iman, semua orang. Tidak semua orang mukmin, orang yang tadi profesionalnya, udah profesional menyanyinya, profesional dalam Islamnya, profesional keislamannya. Tapi dipanggil bagi yang mau masih masuk Islam, dipanggil sama orang Allah Subhanahu wa taala masuk iman. Masih belajar, yang sudah hebat juga masuk orang beriman. Jadi Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang semuanya. Apa yang diperintahkan? Kutiba. Kutiba itu asal katanya ditulis, kataba ditulis. Tapi Allah jelaskan itu telah dicatat, diperintah, diinstruksikan, diwajibkan. Apa? Alaikum, kepada kalian semua orang-orang beriman, asya, yaitu berpuasa. Berpuasa berat? Tidak.
Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, puasa itu sudah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian lahir. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana aku telah wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu lahir. Aku telah wajibkan kepada mereka semua untuk berpuasa. Tapi alhamdulillah umatnya Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya tidak berat. Tidak larangannya juga sangat sedikit. Beda dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya orang terdahulu itu juga telah disampaikan kepada orang selain Islam, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani sudah berpuasa mereka juga sebelum kita. Maka oleh Rasulullah puasa itu tidak berat, hanya pada saat dimulai dengan terbit matahari dan terbenam matahari, terbit fajar dan terbenam. Kira-kira 14 jam kita berpuasa. Tidak satu malam penuh. Orang-orang sebelum kita berpuasanya sahur, dimulai sahur, bukanya sampai malam hari. Bukannya maghrib tapi malam hari. Ada juga harus puasa lagi sampai dengan 3 hari baru berbuka puasa. Kita umatnya Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ringan sampai 14 jam. Orang-orang terdahulu ketika kita membahas bahwa Nabi Zakaria ketika ingin berpuasa, selain puasa 3 hari tidak makan tidak minum, dia juga puasa berbicara. Bayang, mereka puasanya menahan. Jadi puasa itu menahan hawa nafsu makan, minum, bersenggama, berkata-kata jelek, berkata bohong, semuanya ditahan. Kita hanya itu. Tapi orang-orang dulu menahannya tidak semua, tapi tidak boleh berbicara. Kita masih bisa bicara sama orang, teman-teman kita, saudara kita, puasanya masih bisa. Orang-orang dulu sangat berat puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala puasa itu telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian, sebelum umatnya Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tujuannya berpuasa ini? Puasa ini bukan ingin bisa terbang. Dengan puasa kita bisa terbang. Dengan puasa juga tujuannya bukan untuk kita kebal senjata, kita kebal terhadap peluru, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya pasti kita setelah berpuasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Takwa itu apa? Takwa kata Allah Subhanahu wa taala yaitu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berpuasa pasti takut. Walaupun kita punya beras, punya Indomie, punya makanan ayam, punya segala makanan di rumah, pada saat puasa, walaupun itu halal, tidak ingin kita dimakan pada siang hari. Karena apa? Karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, tidak ada siapa-siapanya, kita bawa makan di situ, kita tidak ingin, kita takut, walaupun kita sendiri dalam ruangan sendiri tidak mau makan apa yang kita anggap halal untuk dimakan. Jadi takwa, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, kapanpun berada, kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu tidak saja di bulan Ramadan,
nanti 11 bulan kemudian juga takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikanlah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi lain, takwa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa perintah Allah, maka dilaksanakanlah puasa tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya umatku tahu tentang bagaimana fadilah keutamaan puasa Ramadan, maka kalau tahu bulan-bulan, seluruh bulan inginnya bulan Ramadan. Tidak bulan Ramadan saja, tapi bulan Syaban Ramadan, bulan Rajab Ramadan, semuanya 12 bulan menjadi bulan-bulan yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada saat kita memasuki bulan Ramadan, belum masuk, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan usia kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan usia kita ke dalam Ramadan dalam keadaan sehat. Kemudian dilanjutkan ayatnya. Berapa hari, berapa lama puasanya? Allah jelaskan, ayyaman ma'dudat. Ayyam itu kata dasarnya, itu ayyaman itu hari, beberapa hari. Tapi kalau mufradnya satu hari itu yaum ya, dalam bahasa Arab yaum. Tapi kalau beberapa hari ayyam, jadi banyak hari. Tapi kalau kita mah hari, banyak hari, hari-hari, ditambah hari. Tapi bahasa Arab beda. Yaum satu hari, ayyam beberapa hari. Beberapa yang mana itu puasanya ma'dudat, yang telah ditentukan bilangannya. Ditentukan di sini kalau tidak 29 atau 30 hari kita puasanya. Kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentukan itu? Semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar perintah ini, sebagai mukmin kita berucap sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat kepada ya Allah. Jadi 29 atau 30 ini berat. Jadi ayat kalau dipotong sampai sini berat. Tapi Allah jelaskan ayatnya lagi bahwa tidak semua orang berpuasa, tidak berat. Siapa yang tidak boleh berpuasa? Faman kana minkum maridun. Barang siapa yang di antara kalian pada saat Ramadan datang maridun, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan musafir. Nah, di sini pasti ada bertanya, sakit yang gimana? Apakah nanti pada saat tergores luka boleh berbuka? Nah, gitu ya. Atau sakit di sini sakit kepala? Atau sakit mata, atau tangannya keseleo boleh berbuka? Yang mana yang sakitnya? Sakitnya tergantung dengan kondisi kita sekalian, tergantung hati nurani kita. Jadi kalau sakitnya menurut kita itu bakal membahayakan, berbuka. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah batal puasanya? Tergantung nurani kita. Jadi pada saat coba masakan, kira-kira nurani kita batal nggak? Kalau katanya batal, batal. Gitu. Tapi kalau nurani kita nggak batal, nggak batal. Jadi sesuai hati nurani kita kalau kita berpuasa. Sakitnya itu ya. Jadi sakitnya tidak bisa didefinisikan. Sakit yang mana yang boleh berbuka? Tergantung hati nurani kita. Demikian juga perjalanan kita.
Dulu para ulama perjalanan 90 km boleh berbuka. Tapi sekarang jarak 400 km dari Jakarta sampai Surabaya, 400 km hanya ditempuh dengan perjalanan 1 jam dengan pesawat. Jadi sekarang perjalanan juga termasuk bagaimana hati nurani kita. Andai kata perjalanannya jauh, ada sebagian ulama membolehkan berbuka. Tapi ada mayoritas tidak boleh berbuka sesuai dengan hati nurani. Kalau 90 km kira-kira dari sini ke Bandung 120 km. Tapi perjalanan cuma 3 jam, tidak perlu berbuka. Jadi sesuai dengan hati nurani kita pada saat boleh berbuka atau juga berpuasa. Nah, jadi tidak semua orang berpuasa di bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama orang yang sakit dan yang dalam perjalanan. Bagaimana kalau sudah sakit atau safar? Allah menjanjikan, "Fa'iddatum min ayyamin ukhra." Maka gantilah hari-hari yang lain, hari-hari di luar Ramadan untuk mengganti puasa kita yang tidak dapat berpuasa karena sakit atau juga melakukan perjalanan. Kemudian yang siapa lagi? Yang ketiga, wa'alal ladzina yutiquna. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak dapat melaksanakan puasanya karena sakitnya keras. Atau juga sakitnya tidak bisa disembuhkan lagi. Seperti orang tua kita. Orang tua kita yang sudah lanjut tidak bisa berpuasa dan tidak bisa mengganti di hari-hari yang lain. Bagaimana bisa mengganti? Dia sendiri di bulan puasa payah, sakit, dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Makanya tidak perlu mengganti puasanya, tapi apa yang keluarkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fidyatun ta'amu miskin. Keluarkanlah fidyah. Fidyah itu asal katanya tebusan. Makanya orang yang tidak kuat melaksanakan puasanya, dikeluarkanlah fidyah, makanan untuk fakir miskin. Berapa Pak Maman yang harus dikeluarkan? Para ulama menjelaskan dikeluarkannya 1 mud. 1 mud itu berapa? 750 gram. Tapi ada yang menyebut 1 sak, ada sok ya. 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. Jadi kalau 4 mud itu 1 mud 750 gram. Jadi sak itu sama dengan 4 mud. Jadi sama 750 gram dikali 4 menjadi 3 kilogram. Harus dikeluarkan setiap hari bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Nah, jadi kalau sudah tidak mampu, keluarkan fidyahnya bagi orang-orang tua kita. Kita menjadi orang tua nanti, gitu ya. tidak mampu. Kalau diberi usia yang panjang, kita juga pasti akan menjadi tidak mampu berpuasa. Nah, pada saat itulah kita memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Bagaimana makanannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa membuat kerelaan kebaikan, maksudnya itu bahwa khairan, maka itu lebih baik baginya. Apa itu maksudnya? Lebih baik baginya. Jadi pada saat kita mengeluarkan fidyah
fidyahnya hanya 3 kilo. Kalau orang miskin kasih 3 kilo, pastinya sih masa beras aja. Maka tambahlah dengan sayur-sayuran. Maka tambahlah dengan ayamnya, dengan lauk pauknya. Itu disebut tatawwa'. Tatawwa' jadi disempurnakan, dilebihkan. Jadi ada juga biasanya ada anak disuruh oleh ibunya, "Nak, coba taruh gelas ini di pinggir meja." Kemudian anaknya membawa gelasnya dan menaruhnya bukan di pinggir meja, tapi di tengah-tengah meja. Karena kalau di sisi meja akan jatuh kalau dia simpan di tengahnya. Nah, simpan itulah disebut dengan tatawwa'. Demikian juga sholat. Sholat berat. Sholat hanya 5 waktu diwajibkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan bagi orang yang melaksanakan ada sholat rawatib, sholat yang melaksanakan yang mengiringi sholat fardu yang disebut rawatib. Nah, siapa saja yang melaksanakan itu tatawwa', sempurnakan. Apalagi dengan ditambah dengan sholat-sholat yang lain, disebut dengan tatawwa'. Kita bisa tatawwa', dan tatawwa' ini adalah kalau kita lakukan kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa khairul lah, itu lebih baik dari itu. Demikian juga zakat. Zakat hanya diwajibkan zakat mal. Tapi kalau ada zakat yang lain yang kita boleh. Kalau kita mengerjakan yang itu tatawwa'. Demikian juga puasa. Puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Sunan Daud, puasa Nabi Daud, itu kita termasuk tatawwa', disempurnakan. Dan tatawwa' itu bahwa khairul lah, itu lebih baik kalau kalian kerjakan. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Wa antasamu, dan siapa saja yang berpuasa di bulan puasa, di bulan Ramadan, khairun, itu lebih baik lakum, bagi kalian semua. Kalau kalian tahu makna di dalam bulan berpuasa. Makanya tadi kalau kita sudah tahu keutamaan puasa, keistimewaan puasa, pasti kita ingin puasanya setiap bulan Ramadan. 12 bulan Ramadan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala 1 bulan saja. Tapi 1 bulan saja bisa menjadikan sebulan 12 kalian menjadi bulan Ramadan. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu maksud keistimewaan dari puasa tersebut. Alhamdulillah. Jadi yang berkata itu bukan manusia, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi pencipta langit dan bumi dan pencipta kita berbicara kepada kita. Yo, kalau puasa itu lebih baik kalau kamu lakukan, kamu kerjakan, gitu. Jadi mengandung arti maksud. Kemudian dilanjutkan ayatnya. Kapan itu puasanya, ya Allah? Apakah bulan Sa'ban? Apa bulan Rajab? Apa bulan Dzulqa'dah? Bulan apa itu? Allah jelaskan puasanya Syahrul Ramadan. Puasa Ramadan, diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan puasanya? Allah jelaskan, allazi, karena di Ramadan unzila fihil Qur'an. Karena dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim pertama kali kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Ramadan. Apa isinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, kalau di dalam ulama tasawuf disebut dengan zikir jahar, la ilaha
illallah. Dan bismika rabbika khalaq disebut dengan zikir khaufi. Jadi Rasulullah SAW pada saat menerima Al-Quran pertama kali sudah mendapatkan zikir jahar dan zikir khaufi. Supaya apa? Supaya khusyuk dulu. Ingat terus sama Allah dalam hatinya dan lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikirnya adalah yang paling utama, la ilaha illallah. Nah, kemudian 12 tahun kemudian baru mendapat perintah sholat. Jadi sholat setelah Rasulullah SAW mendapat perintah sholat sudah khusyuk hatinya. Baru perintah sholat ada sudah khusyuk dalam sholat. Jadi kalau ingin sholat khusyuk kata Rasulullah SAW, para ulama tasawuf, khusyuk dulu, baru sholat. Pasti sholatnya khusyuk. Kalau di luar sholat tidak khusyuk, bagaimana sholat yang 5 menit bisa khusyuk? Di luar sholat tidak khusyuk. Apa khusyuknya? Berzikir kalimat zikir khaufi di dalam hati. Jadi itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa puasa Ramadan dijadikan puasa wajib, bukan di puasa wajib itu di bulan Rajab, puasa Syaban atau di bulan-bulan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan puasa yang wajib di dalam puasanya di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan petunjuk bagi orang mukmin saja, tapi kata Allah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Jadi, tapi alhamdulillah cuma orang mukmin lah yang dapat melaksanakan seluruh isi Al-Quran ini dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Karena Allah menyeru bahwa huda linnas, petunjuk untuk manusia, untuk seluruh manusia. Kemudian Allah jelaskan wabayinat, dan dalam Al-Quran ada penjelasan minal huda, yang ada petunjuk dan dengan jelas dijelaskan oleh Allah penjelasannya. Dan dalam Al-Quran juga ada wal furqan, pemisah atau tolak ukur. Tolak ukur pemisah yang baik dan yang jelek, yang haram dan yang halal, yang mubah. Jadi kata Al-Quran, ini baik. Kata Al-Quran, membantu orang tua, mendoakan orang tua, itu adalah pekerjaan baik. Memakan makanan haram, meminum minuman khamar, itu haram. Kata Al-Quran. Jadi semuanya jadi tolak ukur apa itu? Tolak ukur menjadi kembali kepada Al-Quran. Wal furqan, pemisah, tolak ukur, pembeda yang haram dan halal. Itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, kenapa diturunkan bulan Ramadan, di bulan Al-Quran di bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasanya di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, paman syahida, dan bulan Ramadan ini paman syahid, barang siapa yang menyaksikan, hadir di tempat tinggalnya, di tempat kita sekarang ini, di bulan itu hadir orang berpuasa, maka kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, asy-syahru falyasum, maka barang siapa telah hadir di atas Ramadan, di bulan Ramadan itu, falyasum, maka berpuasalah kalian semua. Jangan tidak berpuasa. Dan pada saat datang Ramadan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja yang sakit, perjalanan, tidak usah puasa. Yang saya jelaskan juga
dan diganti dengan hari-hari yang lain di luar Ramadan. Kemudian Allah jelaskan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Sebaliknya, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki, sebaliknya tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah SAW kalau dihadapkan ada dua kemungkinan, yang ini yang mudah, ini yang sulit, pasti Rasulullah SAW memilih yang mudah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, puasa itu mudah, tidak ada yang sulit. Kalau sudah yang mudah tidak dilaksanakan, nauzubillah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa, kapan itu berpuasanya? 29 atau 30 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tukmilul iddat", genapkanlah, sempurnakanlah bilangan 29 atau 30 hari. Kalau masih 27 hari, puasa lagi. 28 hari, puasa lagi. Sampai genap 29 atau 30 hari. Tergantung siapa saja yang melihat hilal pada saat itu. Boleh tidak berpuasa. Masuk 1 Syawal, kita akan berkumandangkan takbir. Wal takbirullah, malah Allah bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Telah sempurnakan 29 atau 30 hari, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Salatlah salat Idul Fitri ala ma hadakum, itu atas petunjuk hidayah dari aku untuk kalian, la'allakum tashkurun. Setelah kalian mengerjakan semuanya, puasa 29 30 hari dan disempurnakan puasanya, wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi semuanya ibadah ini nanti ujungnya bersyukur atau kufur. Orang yang bersyukur dimasukkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur dimasukkan, diponis masuk ke dalam neraka Jahannam. Nauzubillah, subhanallah. Di puasa ini awalnya orang takwa, untuk menjadi orang takwa, tapi akhirnya nanti kita digolongkan hanya 2, orang yang bersyukur atau tidak bersyukur. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa dan akhirnya menyelesaikan semua puasanya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.